Alhamdulillah saya kedatangan Kang Togo, sudah sampai di Cipondo Tangerang ini. Amin. Semoga dengan kedatangannya guru kita ini mendapat tercerahkan pula untuk daerah Cipondo Tangerang ini. Yeah. Saya banyak pertanyaan untuk saya pribadi, bagaimana sih menjadi hambanya Allah yang bertuhan yang benar. Selama ini kita bertuhan benar menurut kita, dan kebenaran yang hakiki sebenarnya milik Allah. Makanya jangan pernah merasa cukup dengan berguru dan menuntut ilmu. Ya. Ya, alhamdulillah kita dapat bimbingan juga dari Pak De Togo. Jadi apa yang masih bikin bingung sama Kang Barok selama ini ketika belajar rohani? Saya belajar rohani ini ketika saya belajar masih banyak kebimbangan. Hati kita berpaut untuk mau ibadah, tetapi akal kita selalu butuh alasan. Andai kata bisa sejalan antara hati dan pikiran, mungkin kita menjadi jiwa yang tenang. Mohon Pak De Togo pencerahannya. Ya. Kita sama-sama belajar, ngobrol santai ya Kang. Ya. Sambil rokok nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, ketika belajar rohani, akalnya masih suka mengganggu. Iya, benar. Nah, itu berarti jenengan belum ketemu dengan sang pemilik akal. Iya, betul. Harusnya ketika akal ini sedang ngaco, kembali lagi kepada Tuhan. Ketika bersikir, daripada kita nuruti akal kita ini yang ngambiang-ngambiang atau yang liar kemana-mana, Iya. kita sikir dengan membaca Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Iya. la ilaha illallah dan sebagainya. Itu cara metode yang gampang. Kok masih sulit? Terus lakukan. Karena ini perlu istiqomah, nggak cukup sehari 2 hari. Gitu loh kan? Itu contohnya. Makanya semua itu harus dari niat dulu. Kalau saya waktu belajar rohani, yang saya niatkan itu pertama adalah dengan niatan basmalah. Karena di dalam hakikat basmalah itu dengan itu kita sudah menyebut nama Tuhan. Dan disitulah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita punya keyakinan di dalam perjalanan rohani ini kita sudah mendapatkan poin pertama, yaitu dengan menyebut namanya. Yang kedua, mendapat sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kok akalnya suka ngaco. Nah, disitulah. Jadi di dalam penyebutan asma ini tadi kita belum betul-betul istiqomah, belum nembus. Kalau bahasanya ya belum fokus gitu. Belum fokus, ya. Masih besar kemalukannya daripada ketuhanannya. Coba setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Saya niat untuk berzikir. Nah, itu loh. Dan zikir itu dari niat juga sebetulnya itu sudah dari daya Tuhan, bukan daya kita sendiri. Kebanyakan orang sekarang ketika melakukan zikir itu menurut pribadinya seolah-olah diri kita yang berzikir. Padahal kita ini dari niat aja yang memperjalankan sudah Tuhan. Masuk di lautan zikir pun juga Tuhan yang memperjalankan. Nah, makanya disebut menghilangkan hijab atau keegoan. Nah, itu kan. Contoh. Makanya ketika kita berbuat baik, jangan merasa berbuat baik. Karena itu ada campur tangan Tuhan yang Maha menggerakkan. Dan ketika kalau kita melihat sesuatu yang salah, yang tidak baik, jangan langsung divonis bahwa itu tidak baik, tidak benar.
itu karena kadang orang yang dibicarakan di kebaikan itu belum tentu baik selamanya. Karena hati manusia itu kan dibolak-balik oleh Tuhan. Kalau kita sombong, kita angkuh, suatu ketika sifat kebaikannya tadi cabut, berubah menjadi sifat kejelekan. Ya gitu loh kan? Sebaliknya pun seperti itu. Kalau orang berbuat jelek, lama-lama kalau Tuhan berkehendak bisa itu diubah menjadi baik gitu. Bisa dirubah ya. Iya. Intinya kita meningkatkan energi positif dari prasangkaan akal. Makanya ketika kita menerima sesuatu, kita olah, kita proses. Bagaimana sesuatu itu bisa dicerahkan melalui akal, diterjemahkan di dalam angan-angan kita, pemikiran kita. Bagaimana kita menemukan sebuah budi pekerti di dalam kepala kita, sehingga di sini akan muncul pengetahuan kemurnian. Gitu loh kan? Iya. Nah, contoh seperti itu. Ini proses. Udah agak paham belum di sini ya? Sedikit udah agak paham. Tapi ada juga yang mau tanyakan. Alam akal itu kan terlalu rame. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Bahkan kita kehati-hatian sama buruk sangka hampir beda tipis. Contoh halnya ada ini. Kita kan kehati-hatian namanya manusiawi kan masih ada. Akhirnya timbul jadi buruk sangka atau waspada atau itu masih belum bisa bedakan. Jadi intinya gini, bisikan akal yang terbesit di akal, yang mana yang kemurnian atau ama ego masih belum bisa milihinnya di situ. Itu gimana cara kiat-kiatnya? Wah, menurut pandangan Pak Togo gitu. Kalau pengalaman saya pribadi kan, ketika di alam ramai, di alam kepala atau yang disebut dengan Baitul Ma'mur ini menemukan sesuatu titik kesadaran, menemukan ketenangan dalam berpikir, kenyamanan dalam berpikir, berarti sudah muncul cahaya keilmuan. Kalau sudah lepas dari pikiran resah, gelisah, was-was, cemas, berarti kita sudah mulai menuju kemurnian. Kita sadar betul dengan kita memandang, melihat, mendengar, mencium. Ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk mentauhidkan. Ketika kita melihat sesuatu, bagaimana kita caranya bersahadat. Mendengar sesuatu, bagaimana kita menyahadatkan pendengaran kita. Waktu kita mencium, menyahadatkan penciuman kita. Sehingga nanti kalau kita sudah mampu menyahadatkan pendengaran, penciuman, penglihatan, kalam kita ini bisa menjadi sebuah kalam yang keluarnya murni, gitu loh kan. Tapi itu proses nggak gampang. Kita melihat diri kita, kita bersahadat kepada Tuhan, kita fokus dengan diri pribadi intinya, supaya lebih tajam di dalam mengenali diri sehingga kita kenal Tuhan kita, gitu loh kan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu kan. Sudah agak paham kan? Ada agak paham. Ada lagi Pak Togo, saya mau bertanya. Kalau pola pemikiran, pola paham orang, daya nalar orang, banyak orang sampai. Bahkan jangan sampai ketika kita pola pemikiran sampai hanya sebatas di akal aja, pemahaman sampai. Nah, gimana caranya bersahadat itu menjiwai, menyeluruh lah gitu. Kadang kan kalau namanya sebatas ngomong pemikiran hampir semua orang bisa, tapi yang benar-benar menjiwai, rasanya dapat, semuanya dapat. Jadi ketika dia berada dimanapun tetap jiwa menjadi tenang. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana caranya kiat-kiatnya itu khusus biar sampai ke situ gitu ya. Jadi gini, kembali lagi, sahadatnya jangan cuman ucapan. Kalau sahadatnya cuman ucapan, ya ketika kita menikah dulu kita disuruh bersahadat. Gitu? Sahadatnya yaitu dipakai di dalam keluar masuk nafas. Jadi ketika kita berinteraksi banyak orang, di situ kita sudah bersahadat, menyaksikan apa-apa yang ada di Jakarta Raya ini semua Allah. Tidak ada yang mewujudi kecuali wujudullah. Tidak ada yang menyifati kecuali sifatullah. Tidak ada yang mencahayai kecuali cahaya Allah kan itu. Semua sir yang nampak di setiap makhluknya adalah sirullah. Dan di dalam setiap makhluk penciptanya ada Dzatullah yang maha menghidupinya gitu loh kan. Jadi kalau kita menggunakan pandangan ego sebagai pribadi manusia,
terkadang kita melihat sesuatu yang benar belum tentu benar, melihat sesuatu yang salah belum tentu salah. Ketika kita berpikir menjadi orang yang benar, belum tentu kita ini benar kan itu. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut yang lain. Nah, makanya seorang arif billah yang akan melahirkan kebijaksanaan itu ketika orang itu pandai mawas diri. Jadi sebelum kita terkoneksi dengan sesuatu hal negatif, ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok di hati, nggak menyenangkan di pikiran dan hati, cepat-cepat kita membaca dengan bacaan misalnya istighfar, astagfirullah. Mungkin saya salah memandang seseorang, mungkin saya mendengar salah, ya tak? Astagfirullah. Mungkin saya mencium salah. Kita kembali lagi ke sadar. Kembalikan kepada kesadaran diri ya. Makanya diolah dulu panca indera ini, Kang. Jadi sebelum masuk kerasa, panca inderanya diolah dulu. Diolah dulu. Karena ini alam rame. Baitul Ma'mur itu kan ada otak. Di balik otak ada angan-angan. Nah, sebetulnya kalau kita bisa nembus ke dalam, di balik angan-angan itu ada budi pekerti, sebuah keilmuan, ada cahaya keilmuan. Supaya lebih cerdas kita sambungkan kepada kecerdasan Tuhan yang tak terbatas. Misalnya dengan membaca ya alim. Ya alim kan Allah yang maha memberi ilmu. Gitu kan? Iya. Tapi dengan irama napas, misalnya tarik napas. Lembut, santai, ringan, kosong. Sebut kemaha Tuhan yang memberi ilmu. Iya. Ya alim. Ketika hati kita sudah mulai kotor, baca Subhanallah, menyebut nama keagungan Tuhan yang maha suci. Ketika kita ingin dilembutkan membaca ya Latif, misalnya gitu loh kan, diolah terus 99 asma sifat Tuhan itu diolah satu persatu, dari tasbihat, dari zikir, tauhid, amalkan. Itu namanya kita bersadar. Jadi sadar itu bukan sekedar ucapan, harus dilakukan di setiap kondisi apa saja, dari setiap helaan napas. Itu namanya sadar sejati gitu kan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini hanya untuk menyembah Tuhan, dan kita menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Tuhan, maka kita akan mengikuti bagaimana cara Muhammad di dalam menyaksikan Tuhannya. Contoh, ketika Kanjeng Nabi Muhammad ketika banyak orang yang memusuhi, tapi beliau tidak marah, beliau tidak benci, bahkan sebetulnya beliau tidak ingin mengangkat senjata perang, tapi karena memang diperangi, akhirnya beliau melakukan dengan terpaksa. Padahal dulu ketika ada salah satu malaikat yang marah, yang mau mengangkat gunung Uhud, mau dijatuhkan pada orang kafir, Kanjeng Nabi nggak boleh, toh? Iya, nggak boleh, melarang. Ya kan? Iya. Karena Kanjeng Nabi berprinsip, tugasku hanya dakwah, urusan gimana nanti menurut Tuhan itu saja. Hidayah urusan Allah ya. Nah, iya kan? Iya. Gitu. Kembali lagi ke konsep Allah yang maha membolak-balikkan itu tadi. Untuk diri saya sendiri, ada suatu ayat, ketika kamu dapat masalah, musibah, kembalikan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Cara menyikapi itu yang disebut berserah diri, kembalikan kepada Allah, dan cara membedakannya yang mana yang disebut berputus asa, yang dimana disebut bertawakal, seperti apa. Berserah diri kepada Allah, andai kata kita ini dihimpit urusan dunia yang begitu luas, inilah itu semua orang pasti ngalamin. Dan cara berserah dirinya yang disebut berserah diri kepada Allah yang seperti apa? Berserah diri itu ya puja-puji pada keagungan Tuhan, menyebut asmanya, menyebut sifatnya, menyebut afalnya, seperti itu loh. Iya. Hingga betul-betul tahu semuanya itu ada Datullah yang maha menghidupi. Nah, tawakal itu apa? Berusaha untuk selalu tidak lepas atau selalu menjaga kesadaran pada Tuhan. Gitu loh. Iya. Jadi berserah diri, tawakal, terus satu lagi apa? Apa ya? Yang tadi diterangkan barusan. Iya. Ya berserah diri itu. Jadi ketika kita diuji dengan sesuatu yang sulit,
kita jangan sampai putus asa dengan ujian tersebut. Lebih baik kita memujinya, nama keagungannya. Nah, disitulah nanti akan ada cahaya energi yang akhirnya akan memberi sebuah solusi dari Tuhan langsung, gitu Mas ya. Dengan tawakal kita, gitu. Paham? Paham. Nah, itu. Jadi kalau kita berserah diri bukan berarti kita terus mengeluh, kita meminta pada Tuhan. Ya maunya kita sebagai manusia apa dituruti Tuhan kan? Minta ini, minta itu. Itu namanya nggak berserah diri. Kalau yang berserah diri itu kita manut. Apa yang dikodratkan pada kita, ya kita jalani. Menjalani takdir ya. Menjalani takdir. Yang penting kita berikhtiar dengan tawakal itu tadi. Iya, tawakal. Gitu loh. Gitu. Artinya seperti itu kan. Makanya daripada galau, kok pikiran kemana-mana, pikir. Allah, la ilaha illallah. Allah. Ada gitu loh. Gitu, nanti tambah enak. Ya kita berproses, bukan berarti saya tuh ahli dikir enggak, kita sama-sama belajar gitu kan. Tapi metodenya dibikin yang ringan, yang gampang gitu. Gampang, iya. Lebih paham ya Pak. Ketika saya asik berzikir, ketika asik beribadah, ketika Allah berkehendak baik untuk saya, seolah-olah sayalah yang mendapat karomah dari hasil buah ibadah. Padahal tadi penjelasan Pak Detogo, ketika kita beribadah kita hanya menjalankan takdir. Jadi waktu itu saya lupa siapa Tuhan, siapa hamba. Sehingga ketika saya beribadah, Tuhan menjadi hamba saya, menuruti apa yang kemauan saya. Saya pernah ngalamin seperti itu. Nah, gimana cara membedakan itu biar supaya memisahkan, jangan sampai saya menjadikan Tuhan saya sebagai hamba dan saya menjadi Tuhannya. Hanya karena zikir saya sekian ribu, ujian saya suruh berhenti, orang biasa saya suruh kaya. Kadang saya sering lupa di situ. Iya. Ya cirinya gini kan. Iya. Kalau kita masih mengaku-aku, muncul hijab. Contohnya kita sudah melakukan sebuah amalan ya, kita berdoa, ini mau hujan, kita berdoa supaya berhenti ini hujan, otomatis kan kita sudah memperlakukan diri seperti Tuhan, karena merasa bisa menghentikan hujan. Padahal hujan itu kan yang maha kuasa yang bikin, kan lebih Tuhan. Itu berarti kita masih terjebak dengan ego itu tadi. Tapi kalau kita betul-betul bersaksi atas kemahaagungan kekuasaan Tuhan, ya kita cukup berdoa saja. Masalah hasilnya gimana ya menurut Tuhan aja, menurut Allah aja. Iya. Misalnya ini mau hujan, ya Allah, kalau memang ini hujan bermanfaat menjadi rahmat-Mu untuk seluruh makhluk-Mu, Engkaulah yang lebih tahu. Saya saksikan sempurna, semoga hujan ini menjadi keberkahan darimu ya Allah, misalnya gitu. Jadi kita kan sudah berserah diri, kita menyaksikan bahwa hujan ini menjadi berkah pada seluruh makhluk alam semesta, atas kuasamu ya Tuhan, kan gitu. Setelah turun hujan, kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, misalnya gitu loh. Nah misalnya gitu, itu ya cara gampangnya. Kalau sekarang kan kadang kan melaknat dengan hujan. Ini hujan terus, sialan gitu ya. Iya betul. Panasnya kayak setan nih, sialan, bikin gerah aja badan. Iya betul. Kan gitu. Iya. Nah, seperti itu contohnya kan. Makanya daripada kita nanti lepas dari kesadaran Tuhan, setiap apa yang kita saksikan, kita harus segera buka kesadaran. Kita melihat, buka kesadaran, yang kita pandang, kita saksikan ini adalah kuasa Tuhan. Yang kita dengarkan ini adalah keagungan kuasa Tuhan. Yang kita cium adalah kemahabesaran Tuhan. Sehingga nanti kita akan selalu menumbuhkan energi positif di dalam diri kita. Karena Tuhan itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk, kita akan mendapatnya keburukan. Kalau kita berprasangka baik, kita akan mendapat kebaikan. Itu malamnya segitu. Nah, itulah kan. Jadi garis besarnya ketika kita mendapat karunia atau musibah, jangan lupa melibatkan Tuhan, bahwa ini adalah kuasa Tuhan kita, Gusti Allahu Robbi, dan kita cuma hanya sebatas wasilah perantara. Ya memang sering terjadi tuh, ketika saya asik berzikir, saya menganggap wah ini kali karomah,
karma saya, sehingga saya memerintahkan Tuhan tanpa saya sadarin. Jadi ternyata dari ringkasan Pak Detogo ini, ketika orang bertuhan, dia akan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apapun, dan ini adalah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan, takdirnya Tuhan. Ya termasuk tadi Kang Barok ini ya. Tadi kan mau ke sini telepon saya. Saya dalam hati sudah langsung nyebut sama Tuhan. Ini Kang Barok mau ke sini atas daya kekuatan Tuhan. Kalau bukan daya kekuatan kehendak Tuhan, nggak mungkin bisa ketemu saya. Makanya saya tadi diam. Di dalam hati saya baca Allah. Ketika Kang Barok datang, yang saya lihat adalah Allah yang maha menggerakkan. Gitu loh. Contohnya seperti itu. Oh iya. Nah, makanya kalau ngaji yang ringan-ringan aja, yang simpel-simpel aja kan. Yang simpel-simpel aja. Tapi mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Ya jangan terlalu kita banyak keinginan apa, jalanilah seperti air mengalir, tapi dalam mengalirnya itu dalam kuasa kehendak yang maha kuasa dan saling rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita sudah berproses, syahadatnya sudah betul-betul bersahadat, lama tidak ada suatu zat apapun yang disembah kecuali zat Tuhan itu sendiri, maka otomatis kita akan dibimbing. Ya namanya Tuhan itu pasti akan membimbing ke jalan yang benar, nggak mungkin ke jalan yang salah. Kenapa manusia kadang melakukan jalan yang salah? Karena dibimbing oleh nafsunya sendiri, lupa kesadaran sama sang pemberi nafsu. Kalau kita ingat kesadaran pada sang pemberi nafsu, kita sebut namanya, maka kita akan diarahkan. Itu loh. Ini baik kamu lakukan, ini tidak baik. Padahal tugas manusia itu menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Cuman manusia itu banyak lupanya. Kenapa? Karena jarang sekali memuji nama Tuhan. Betul kan? Jadi entah itu senang, bahagia, entah itu punya uang atau tidak, Tuhan yang kita buka kesadarannya. Betul kan? Ini seperti itu. Jadi tidak ada nanti kesempatan kita untuk menghibah, membicarakan orang, entah itu membicarakan kejelekan, entah itu membicarakan kebaikan, karena kita sudah berproses asik dengan diri kita, dengan puja-puji kita gitu. Nah, terus gitu kan, udah mulai paham, ngerti. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng. Penajaman. Pokoknya berguru di mana saja. Monggo, yang penting bisa mengajarkan ketauhidan, juga memberi ketentraman dalam kita menuntut ilmu, gitu kan. Jadi bebas mana saja. Intinya kalau kita ini kan sharing rohani gitu ya Kang ya. Gitu. Ya, ini nanti kan saya mau pulang sekali lagi, mau pulang ke Klaten. Nanti kapan-kapan lagi saya pulang lagi ya. Insya Allah. Dan tergantung kehendaknya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Restu. Saat nanti ketemu lagi. Ya mudah-mudahan nih dengan pemahaman ini singkat tapi bermanfaat untuk banyak ya Pak De. Saya juga sebenarnya masih banyak banget butuh bimbingan, nggak bakal berhenti saya belajar. Iya harus gitu. Harus, karena ketika saya berhenti belajar, disitulah tetap bodohnya saya. Ketika saya berhenti belajar, saya mengkerdilkan Allah, Tuhan, karena sifat Allah Maha Akbar. Yang jelas hati-hati kan. Di dalam diri kita itu, kalau kita di dalam syahadat kita nggak benar-benar dipelajari, banyak berhala-berhala di diri kita. Contohnya kita menjadi sesembahan, sesembahan yang mengatasnamakan kita bisa memberitakan hujan, kita bisa doa kita kabul buat semua orang. Itu terjadi berhala-berhala diri kita. Jadi kita mengharap sanjungan, pujian, sehingga muncul berhala di dalam diri kita gitu. Itu yang rawan, itu berhala di dalam diri kita. Itu kan? Bukan dari luar. Kalau luar aja gampang bisa dihancurin. Iya betul. Nah, lepas perkara. Kalau berhala di dalam diri yang menghancurkan lama kan. Jadi poinnya, jangan sampai kita menciptakan berhala-berhala di diri kita dengan pengen disanjung, dipuji, sedangkan segala puji milik Allah. Kita mah tiada daya, tiada upaya tanpa kuasa dan kehendaknya. Pak De, saya sendiri pribadi ada teman yang sayang sama saya,
dia membuka berhala saya, ngamuk saya. Iya, karena memang biasanya sebenarnya seperti itu saya pribadi. Ternyata berhala diri saya itu ego. Iya. Nah, alhamdulillah selama lama saya sadarin memang pada saat dibuka berhala kita di diri, terasa kebakar. Iya. Mendidih, ngamuk, enggak terima. Ternyata pas saya sadari, saya duduk, oh iya ternyata ini berhala saya. Yang saya anggap Tuhan ternyata berhala. Nah, alhamdulillah ini udah sejalan, udah sesuai sama Pak Ade sampaikan. Iya. Itu sementara sekian dulu pemirsa Kang Toko TV yang saya muliakan, saya hormati. Ini saya ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Barok. Beliau asli mana aslinya Kang, lupa saya. Asli Gondrong, Cipondo. Oh, Cipondo. Iya. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar nih. Kita orang yang sama-sama berjalan. Itu nggih. Sekian dulu ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Tapi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kok